Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Mawadah sebagai tutor pembimbing saya. Terima kasih sudah berkenan untuk melihat video presentasi metodologi penelitian proposal saya. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Evolusi Genre Musik Taylor Swift dan Dampaknya pada Industri Musik. Latar belakang penelitian saya adalah musik mengalami evolusi dari masa ke masa sehingga manusia di zaman modern ini tidak lagi bersusah payah dalam membuat sumber musik. Evolusi berarti perubahan bertahap pada sifat-sifat terwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya dalam jangka waktu yang sangat lama. Pada musik, teori evolusi musik menjelaskan perkembangan bumi dari bentuk purba hingga budaya modern yang sering dikaitkan dengan ikatan sosial dan komunikasi manusia. Topik penelitian yang akan saya ambil pada penelitian ini adalah perubahan genre musik Taylor Swift dari awal berkarir hingga saat ini. Lalu masalah yang akan saya teliti adalah bagaimana evolusi genre musik dari penyanyi Taylor Swift, bagaimana dampak dari perubahan genre musik Taylor Swift terhadap industri musik. Lalu kenapa saya tertarik mengambil penelitian ini? Karena saya ingin mengetahui bagaimana perubahan genre musik Taylor Swift dan dampaknya pada industri musik. Evolusi genre musik Taylor Swift menurut saya penting untuk diteliti karena menunjukkan bagaimana perubahan gaya musik dapat memengaruhi popularitas artis, strategi pemasaran, dan dampaknya pada industri musik. Pada penelitian-penelitian terdahulu seperti Paula Rita Wijayanti dan Asri Saraswati tahun 2022 dengan judul penelitian Representasi Feminisme dalam Lagu dan Pidato Taylor Swift, hasilnya menunjukkan bahwa setelah beralih dari genre country ke pop, tema karya Taylor Swift semakin banyak mengangkat isu perempuan, seksisme, dan kesetaraan gender. Penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan genre turut memengaruhi pesan dan citra yang dibangun oleh artis. Selanjutnya ada penelitian dari Ned Sloan tahun 2021 dengan judul penelitian Taylor Swift and the Work of Songwriting. Ned Sloan menunjukkan bahwa Taylor Swift mampu beradaptasi dengan tuntutan pasar dan perubahan genre sambil mempertahankan identitas musikalnya sehingga tetap relevan dalam industri musik. Selanjutnya ada penelitian dari Kwon Kim dan Noah Askin tahun 2024 dengan judul penelitian Feature Based Structures of Opportunity Genre Innovation in the American Popular Music Industry 1958 until 2016 yang menemukan bahwa kombinasi unsur musik yang baru dan berbeda dapat mendorong munculnya genre baru serta inovasi di pasar musik. Temuan ini relevan untuk menjelaskan bagaimana perubahan genre yang dilakukan oleh Taylor Swift dapat memengaruhi tren dan perkembangan industri musik. Selanjutnya, menurut penelitian yang sudah saya lakukan bersama audiens bernama Dita, mengatakan bahwa Taylor Swift merupakan musisi yang tidak pernah takut untuk mengambil resiko dan salah langkah. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Jean Baptiste de Lamarck tahun 1744 sampai 1829 atau yang biasa disebut teori Lamarckisme yang ada hubungannya dengan teori evolusi musik. Teori ini berfokus pada ide bahwa perubahan fisik yang diperoleh organisme selama hidupnya karena adaptasi lingkungan dapat diwariskan ke keturunannya. Menurut Wijayanti dan Saraswati tahun 2022, perubahan country ke pop mendorong transformasi tema lirik menuju isu feminisme dan pemberdayaan perempuan. Menurut Ned Sloan, evolusi genre Taylor Swift menunjukkan strategi adaptasi musikal yang menjaga relevansi dan memperluas audiens. Menurut Kim dan Askin tahun 2024, inovasi genre terjadi melalui kombinasi unsur musik baru dan familiar yang mampu mengubah struktur pasar musik. Konsep teori evolusi genre menjelaskan bahwa genre musik bersifat dinamis dan berkembang melalui proses inovasi, adaptasi pasar, serta perubahan preferensi audiens.
perubahan genre dapat memengaruhi identitas artis dan struktur industri musik. Mengacu pada konsep teori Lamarckisme yang menyatakan bahwa evolusi terjadi melalui pewarisan sifat-sifat yang diperoleh makhluk hidup selama masa hidupnya akibat adaptasi lingkungan, sama halnya dengan penyanyi asal Amerika Serikat yaitu Taylor Swift. Taylor Swift memulai karirnya pada usia yang dibilang sangat muda, yaitu 16 tahun, dengan hit single pertamanya berjudul The McGraw dengan genre musik country. Pada tahun 2010, Taylor Swift merilis album country pop pertamanya berjudul Speak Now yang menjadi awal mula perubahan genre musik Taylor Swift. Pada 30 Juni 2019, Taylor berselisih dengan mantan pendiri label utamanya Big Machine Records yaitu Scott Borchetta dan Scooter Braun atas kepemilikan 6 album pertamanya Taylor Swift. Dan pada April 2021, Taylor merekam ulang album Fearless menjadi Fearless Taylor's Version yang dengan tujuan untuk mengembalikan hak royalti miliknya. Sehingga Taylor Swift pada saat itu tidak lagi membayar royalti kepada Scooter dan Scott karena ia telah merekam ulang album Fearless tersebut. Dan pada 30 Mei 2025 menjadi hari kemenangan bagi Taylor karena ke-6 album pertamanya sepenuhnya telah menjadi hak miliknya kembali. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Objek penelitian ini adalah berfokus pada perubahan genre dari country, pop, hingga indie pop yang tercermin dalam album-album Taylor Swift serta pengaruh perubahan tersebut terhadap strategi pemasaran, pola konsumsi musik digital, dan tren industri musik global. Penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan sampel secara sengaja berdasarkan relevansinya dengan tujuan penelitian. Sampel dipilih berupa album dan karya musik Taylor Swift yang mempresentasikan perubahan genre pada setiap fase karirnya, mulai dari country, pop, hingga indie pop. Peneliti sebagai instrumen utama atau human instrument. Penelitian bersifat kualitatif sehingga membutuhkan interpretasi mendalam terhadap perubahan genre dan dampaknya pada industri musik. Pengukuran validitas menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari lagu, album, literatur akademik, dan publikasi industri musik. Pengukuran reliabilitas menjaga konsistensi proses analisis menggunakan kategori dan indikator yang sama pada setiap album. Sekian presentasi proposal penelitian saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktu kesediaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.